Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akira Muzaki Putra Zainufri dari kelompok 4 Halimun. Kali ini saya ingin menyampaikan proposal kelompok saya yang telah kami susun dengan baik yang berjudul Amigos. Apa sih Amigos ini ya? Amigos ini adalah kegiatan yang dalam rangka untuk menutup acara kegiatan eksplorasi yang bertujuan untuk mempererat kekeluargaan antar sesama mahasiswa geofisika terutama angkatan 2022. Sesama mahasiswa geofisika terutama angkatan 2022, acara ini tidak hanya akan dihadiri oleh mahasiswa geofisika 2022, tetapi juga angkatan atas dapat mengikuti rangkaian acara ini. Adapun juga tujuan dari kegiatan ini adalah pemilihan ketua angkatan geofisika 2022. Itu latar belakangnya. Dan sebelumnya kelompok 4 Halimun ini terdiri dari Adinda Nurul Fikri, saya sendiri Akira Musaki, ada Elsama, Enrika, Mark Marcelo, Muhammad Arya, Muhammad Rizky Setiawan, Nabila Ramadhani, serta Jenny, Weni, Jessica Silitonga. Karena latar belakang yang sudah disebutkan, sekarang mari kita lanjut ke nama dan tema kegiatannya. Nama kegiatannya kami tuju menggunakan nama Amigos. Amigos itu maksudnya bertema Closer to the Core of Marga Meru, yang berarti kegiatan Amigos pada tahun ini bertemakan Closer to the Core of Marga Meru, yang dibentuk dari gabungan dua filosofi, yang itu pertama mahasiswa geofisika menjadi banyak ilmu bumi, salah satunya itu menjadi lapisan bumi, serta filosofi keduanya itu kedekatan seseorang terhadap inti suatu kekeluargaan. Dan ada pula selain nama dan kegiatannya, di sini kami juga menyiapkan sasaran kegiatannya. Sasaran dari kegiatan Amigos ini itu seluruh IKM aktif ke Geofisika UI, entah itu angkatan dari 2022, 21, 20, bahkan 2019. Dan tujuan kegiatan kita itu yang pertama, tujuan umumnya yaitu mempererat hubungan kekeluargaan antara sesama IKM Geofisika 2022, mempererat hubungan angkatan Geofisika 2022 dengan angkatan atas. Sedangkan tujuan khususnya itu adalah untuk pemilihan dan pelantikan sekaligus ke ketua angkatan Geofisika 2022. Dan di sini ada parameter keberhasilannya. Yang pertama itu angkatan 2022 minimal harus hadir di atas 80%. Yang kedua itu perwakilan setiap angkatan atas geofisika entah dari 21, 20, 2019 itu harus mengadakan sosialisasi kepada angkatan atas mengenai acara ini, dan juga akan mengontrak kakak tingkat sebelum H7 acara. Dan timeline acara akan terlaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan dalam proposal. Pengeluaran aktual harus sesuai dengan rencana budget pada proposal, dan pelantikan ketua angkatan geofisika 2022 terlaksana pada hari H tersebut. Dan di sini ada waktu dan tempat kegiatannya. Pada hasil diskusi kami sepakat untuk mengadakan kegiatan ini pada hari Sabtu 15 April 2023 dan sampai hari Minggu 16 April 2023. Waktunya itu dari jam 3 hingga jam 10, jam 3 sore hingga jam 10 pagi. Dan tempatnya itu kami melokasikan tempatnya di Bogor. Lalu berikut ada timeline kegiatan. Yang pertama ada registrasi, grand opening, sambutan dari ketua pelaksana, penyampaian timeline, istirahat dan atau sholat asar, lalu ada ngabuburit dan games, hingga akhirnya kita istirahat lagi. Dan sebelum itu juga akan diadakan sesi voting untuk pengumuman pemilihan ketua angkatan oleh MC, dan akan diadakan sahur bersama dan juga sholat subuh, dan bangun lalu mengumpul bersama, dan juga ada sesi game, senam, dan juga jam bebas. Dan deskripsi kegiatannya ya, yang pertama itu ada grand opening, yang berarti itu pembukaan awal dari acara kegiatan Amigos. Lalu ngabuburit ini kita akan dilaksanakan dalam rangka mendekati mahasiswa geofisika angkatan 2022 dengan mengadakan kuis, games yang telah disiapkan oleh staf acara. Lalu ada eksplorasi. Kegiatan eksplorasi berjalan dipandu oleh kakak-kakak tingkat dengan melakukan bonding kepada mahasiswa geofisika angkatan 2022. Lalu di sini ada susunan kepanitiaan. Susunan kepanitiaan di sini itu ada Muhammad Rizky Setiawan atau biasa akrab dipanggil CPR sebagai steering committee. Lalu ada Nabila Ramadhani dan ketua eksplorasi mahasiswa geofisika 2023 Kak Reto Mikto dari geofisika 2020, dan ketua pelaksana saya sendiri Akira Muzaki dari geofisika 2022, sekretaris umum Elsa Geofisika 2022, Bendara Umum Mark Marcelo dari Geofisika 2022, koordinator acaranya adalah Weni sebagai dari Geofisika 2022, dan bidang logistik Muhammad Arya, bidang HPDD Adinda Nurul, serta bidang konsumsi dipegang oleh Enrika Ramadhani.
Lalu deskripsi kerjanya, pada hari H itu kita sudah akan menyusun proposal acara bersama sekretaris umum, membagi tugas masing-masing, berkoordinasi dengan semua penanggung jawab, mengawasi kinerja setiap divisi dan mempersiapkan acara, memberikan semua persiapan persiapan pada H2 acara. Lalu pada hari H-nya kita itu bertanggung jawab atas jalannya acara Amigos, mengawasi jalannya acara Amigos, memastikan seluruh bidang bekerja sesuai dengan tugasnya, dan berkoordinasi dengan seluruh pengurus. Dan pasca hari H-nya itu kita akan membuat laporan pertanggungjawaban acara Amigos, melakukan evaluasi jalannya acara Amigos bersama seluruh pengurus, dan parameter keberhasilannya acara Amigos dapat dilaksanakan dengan baik. Minimal 90% pengurus Amigos bertanggung jawab atas tugasnya hingga acara berakhir. Ya, selain itu di sini ada deskripsi kerja ketua pelaksana, dan sekarang ada deskripsi kerja sekretaris umum, yang itu per hari hanya itu menyusun proposal, dan pada harinya ini membantu mengawasi keberlangsungan acara. Pasca hari hanya menyusun laporan penjawaban, parameter keberhasilan itu minimal 90% kebutuhan surat menyurat itu sudah terlaksana. Itu untuk sekretaris. Dan untuk bendahara, deskripsi kerjanya itu kurang lebih seperti bendahara biasa, yaitu mengenal anggaran biaya pada praharianya, terus mengawasi pemasukan dan pengeluaran, dan pada hariannya mengontrol seluruh keuangan yang ada pada saat pelaksanaan acara, melakukan pembayaran dana yang diperlukan pada saat dilaksanakan, dan pada pasca hari H melunasi semua pembayaran dana yang diperlukan, membuat laporan serta memberikan kompensasi kepada panitia. Dan parameter keberhasilannya itu, karena ini bendahara, itu minimal harus 95% laporan keuangan itu harus terkapitulasi dengan baik, dan seluruh pembayaran dapat dilunasi maksimal setelah 3 hari rangkaian acara berakhir. Lalu di sini ada deskripsi kerja koordinator acara, yang dimana yang namanya koordinator dia harus berkoordinasi dengan seluruh panitia, membuat susunan acara juga bareng-bareng pada pra hari H, membuat konsep perancangan, memastikan tepat keberlangsungan acara, dan pada hari H dia ikut mengawasi jalannya acara, memantau rundown, memastikan setiap panitia berjalan dengan kegiatannya masing-masing juga pada saat hari H, dan pasca hari H membuat laporan pertanggungjawaban dan mengevaluasi jalannya rangkaian acara. Dan pada parameter keberhasilan ini minimal 75% peserta yang mendapat survei kepuasan merasa bahwa mereka kegiatan ini dapat dijalankan dengan baik. Lalu di sini ada deskripsi kerja bidang logistik, di mana pada hari H harus memastikan seluruh kebutuhan acara dapat terpenuhi sebelum hari H, dan pada hari H itu memastikan seluruh kebutuhan pada acara dapat terpenuhi, memastikan tempat siap dalam keberlangsungan acara. Pasca hari H-nya mengembalikan peralatan yang disewa, lalu membuat laporan pertanggungjawaban juga. Dan parameter keberhasilannya minimal 90% barang atau peralatan yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan rapat tersedia dengan baik. Lalu bidang HPDD, Humas Publikasi dan Dokumentasi, itu pada hari H itu harus membuat desain konten Instagram pada akun angkatan Teraflaktes, mendokumentasikan seluruh rangkaian acara, menentukan target publikasi dan berkoordinasi dengan setiapnya. Lalu pada hari H melakukan publikasi juga dan dokumentasi dengan lancar. Pada pasca hari H menyusun laporan jawaban, memastikan seluruh publikasi, dan parameter keberhasilannya itu mendokumentasikan seluruh rangkaian acara Pak Amigos. Jadi 100% dokumentasi acaranya itu harus dipublikasi pada hari 3 setelah acara. Dan di sini ada divisi kerja bidang konsumsi, dan dimana pada pasca pra hari H-nya dia itu harus mengetahui list alergi makanan, minuman, terus memastikan jumlah hadirin, menjatuhkan dan mengatur menu konsumsi, berkomunikasi dan bekerjasama dengan jasa penyedia konsumsi dari villa, jasa komunikasi dengan bendahara, terkait anggaran list dan kebutuhan konsumsi. Lalu pada hari H bertanggung jawab atas konsumsi yang disediakan, menyediakan konsumsi dibutuhkan untuk berlangsung, dan pada hari H membuat laporan pertanggungjawaban untuk divisi konsumsi. Parameter keberhasilannya itu minimal 90% semua konsumsi acara tersedia hingga waktu yang diperlukan. Dan berikut ada rencana anggarannya. Rencana anggaran kita totalnya ada 8.950.000. Jika berpikir kebanyakan, sebenarnya untuk dana pesertanya 8.500.000 itu tergolong untuk 100 orang. Sehingga 8.500.000 ini dengan syarat 100 orang sudah membayar, karena setiap orang itu dananya 85.000, sedangkan iuran panitia total 450.000. Jadi per orang hanya 85.000. Jadi kita itu menyewa per room di anggaran ini. Kenapa bisa 85.000 per orang? Karena per roomnya itu sekitar 360.000, dan jika dibagi 4 ya kurang lebih 85.000. Jadi jika misalkan bilangan orang yang berpartisipasi cuma 60 orang atau 40 orang, itu nggak masalah, karena yang dipentingin itu hadir dan tidaknya orang yang sudah membayar. Kalau misalkan orang itu udah membayar 85.000, dia nggak hadir, ya itu nggak masalah, karena itu juga tidak membebankan kita, tinggal balikin aja uangnya. Dan gak mungkin ada uang yang berlebihan, karena pemasukan kita itu gak mesti 8.500.000, karena saya ulangi lagi, 85.000 per orang itu khusus
patungan sewa per kamarnya, karena per kamarnya itu untuk 4 orang sekitar 365.000, sedangkan kita bisa hingga menyewa 20 kamar, yang berarti bisa hingga 80 orang, 80-100 orang lah. Dan untuk pengeluarannya itu ada di games, spanduk, dan juga door prize. Itu nggak terlalu mahal-mahal banget, dan total harganya dalam pengeluaran acara mungkin sekitar 140.000. Untuk pada bidang logistik akan mahal pada sewa tempat aja, karena di sini berfokus untuk per orang bayarannya, bukan per villa. Kalau per villa lebih mahal ketimbang per kamar, jadi kami berdiskusi untuk mencari yang per kamar aja dengan harga yang terjangkau. Dan untuk konsumsi kita cuma memakan mie instan dan air mineral galon. Kenapa? Karena dalam 85.000 dalam sewa kamar villa itu sudah include breakfast dan juga makan malam, yang berarti untuk kami yang teman-teman yang muslim sudah include sahur dan juga menu buka puasa. Ya, sekian dari saya. Untuk itu saja rencana kami, proposal kami dari kelompok 4 Halimun. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.